Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia menonton dan subscribe. Di kesempatan ini kembali saya akan membacakan bagian kedua dari buku Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, karya Martin Lings. Baik, mari kita berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bacakan bagian kedua, judulnya Kehilangan Besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umroh. Ritus-ritus haji dan umroh dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat ini dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di lembah Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya jamaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Akibatnya pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal. Hingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam, bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Jurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun kaum Jurhum kemudian mulai melakukan kesewenang-wenangan sehingga akhirnya mereka diusir. Sebelum pergi, mereka sempat menimbun sumur Zam-Zam. Tak diragukan, mereka melakukan itu sebagai balas dendam. Namun selain itu, mereka juga berharap akan kembali dan memperkaya diri dari timbunan itu, karena mereka telah menguburkan di dalamnya berbagai harta benda. Hasil sumbangan jemaah haji yang terkumpul di Ka'bah selama bertahun-tahun. Posisi jumhur sebagai penguasa suci Mekah diambil alih oleh Khuza'ah, suatu suku Arab keturunan Ismail yang telah bermigrasi ke Yaman dan kembali ke utara. Namun Khuza'ah tidak berusaha menemukan sumber air yang telah dianugerahkan kepada leluhurnya itu. Sejak pemerintahan mereka, sumur-sumur lain telah digali di seluruh Mekah. Karunia Allah tak lagi diperlukan dan sumur suci setengah dilupakan. Khuza'ah kemudian mengulang kesalahan Jurhum. Mereka juga dihujat dalam hal-hal lain. Seorang kepala suku mereka dalam perjalanan pulang dari Suriah meminta kaum Mu'abid untuk memberikan satu berhala mereka. Mereka memberi Hubal yang kemudian dipajang di tempat pemujaan di dalam Ka'bah, dan Hubal menjadi pemimpin berhala di Mekah. Demikian untuk bagian kedua. Silakan ditonton dan semoga bermanfaat. Kalau perlu di-share dan di-subscribe channel kami. Terima kasih. Nantikan bagian ketiga dengan judul Quraisy Lembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.